Pembalasan. Terdengar suara teriakan dari ruangan gelap di dalam bar XX. 5 orang disekap di dalam ruangan itu dengan kondisi menyedihkan. Lampu sengaja dimatikan dan mereka belum dieksekusi. Drap, drap, drap. Deru langkah kaki yang terdengar tegas menggema di seluruh ruangan, yang kini menjadi kosong setelah dieksekusi oleh anak buah ketiga Raja Singa, yang kini siap untuk mengamuk dan membalaskan perbuatan orang-orang bajingan yang mereka sekap di ruangan itu. Kopit, Baskom, apakah aku sudah tampan? Celutuk Joel sambil memeriksa penampilannya. Pasco dan David memutar malas kedua bola mata mereka. Teman tanpa akhlak ini benar-benar membuat kesal, bisa-bisanya dia mengejek mereka berdua di saat seperti ini. Kemari kau bocah tengil, kutus Pasco sambil mengapit kepala Joel di bawah lengannya. Pria itu selalu saja membuat kesal, sama seperti Outnall. Peletak, peletak. David memukuli kepala Joel dengan wajah kesal. Apa namanya kurang jelas sampai disebut Kopit dan Baskom oleh si kunyu itu. Ada-ada saja kau Joel. Sakit, sakit ampun, suhu ampun, uhu. Ku bilang Dianra tahu rasa kalian berdua. Teriak Joel sambil memukul lengan Pasco. Mendengar nama Dianra, Pasco dan David menghentikan aksi mereka. Dasar bocah tengil, sekali lagi kau plesetkan nama kami, ku gantung kau di alun-alun kota, kutus Pasco dengan nada kesal. Victor dan anak buah mereka yang lain menatap ngeri ke arah ketiga orang itu. Bisa-bisanya mereka bercanda di situasi panas dan menegangkan seperti saat ini. Benar-benar psikopat, mereka masih sempat bercanda di situasi ini. Dan apa itu? Begitu mendengar nama wanita itu, mereka langsung diam. Sebenarnya seberapa hebat wanita itu sampai bisa mengendalikan ketiga monster gila ini? Batin Victor. Mereka pun masuk ke dalam ruangan di mana Max dan rekan-rekannya disekap. Saatnya memberi pelajaran pada anak-anak iblis. Seringnya menyeramkan muncul di wajah Joel begitu memasuki ruangan gelap itu. Istriku juga dibawa-bawa, lihat apa yang akan kulakukan, ucap David. Saatnya bermain, gumam Pasco. Pintu dibuka dengan kasar, ruangan begitu gelap, tak ada cahaya setitik pun di sana, belum lagi bau alkohol sangat menyengat di ruangan itu. Siapa itu? Lepaskan kami, lepaskan kami, pekik pipi sambil menangis ketakutan. Suaranya terdengar lirih. Diam kalian bajingan, kalian berani-beraninya membekap kami di sini. Pekik seorang pria namun bukan Max. Tolong aku, kakiku sakit. Hiks, tolong aku, lepaskan ini sakit, teriak Hera. Teriakan minta tolong dan meronta-ronta kesakitan sontak memenuhi ruangan itu. Tap, lampu ruangan dinyalakan seketika suasana menjadi cerah. Max tampak terkulai lemas di atas lantai dengan rantai yang membeli tubuhnya. Wajahnya berdarah, tubuhnya terluka akibat ulah Joel. Hera juga demikian, kaki dan tangannya diikat ke tiang penyangga menggunakan rantai. Pipi dan dua rekan mereka yang lain juga diperlakukan sama. Bagaimana? Sakit tidak, Joel berbicara dengan suara menusuk dan menyeramkan, seolah menyerukan bisikan kematian ke telinga mereka. Pipi, Hera, dan teman mereka Kiki bergetar ketakutan saat melihat 3 pria buas itu masuk ke dalam ruangan. Aku tidak berniat untuk memukul wanita, tapi apa yang kalian lakukan pada kekasihku sudah di luar batas kemanusiaan, ucap Joel sambil menatap tajam ke arah mereka berlima. Kekasih? Gumam mereka. Bukannya dia adalah kekasihnya Bobby, ucap Pipi terbelalak. Joel tak menanggapi. Ambil air, tita Joel pada anak buahnya. Anak buah mereka langsung menurut dan mengambil air sesuai permintaan bos mereka. Joel mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam kantongnya. Kalian lihat ini? Joel mengarahkan botol itu pada mereka. Apa kau mau menggunakan itu? Benda itu akan langsung membakar kulit mereka. Belum lagi di kulit mereka pasti banyak bekas parfum dan bedak. Mereka bisa terbakar, ucap David dengan suara keras. Mendengar kalau benda yang dipegang Joel bisa membakar kulit mereka, ketiga wanita di ruangan itu sontak berteriak histeris. Cak, kenapa juga kamu membocorkan itu? Ucap Joel dengan wajah kesal. Permainan mereka ini, batin Pasco memperhatikan kedua pria itu. Ya maaf, itu kan mudah terbakar. David malah tertawa menyeramkan di sana. Psikopat kalian, teriak Hera sambil menangis.
Tutu, jangan menangis ya, psikopat siapa bangsat? Umpat Joel sambil melemparkan sebuah garpu dan hampir menembus kepala Hera. Serak, serak. Hera terbujur kaku saat garpu itu menempel di dinding di belakangnya, tepat berjarak 1 cm dengan kepalanya. Salah sedikit kepalanya sudah menjadi sarang garpu. Suasana ketika menjadi tegang. Rekan Hera yang lain tak berani berkutik saat melihat hal itu langsung di depan mata mereka. Kenapa diam? Hehe, ucap Joel sambil berjongkok di depan Hera. Hera diam membeku sambil bergetar ketakutan. Dia menggeleng dengan bibir bergetar. Buliran air mata menetes membasahi pipinya. Belum lagi rasa sakit di kakinya sangat menyiksa. Hacim? Joel meludah ke lantai, dia berdiri, pria itu meneteskan isi botol kecil itu ke dalam sebuah ember berisi air yang dibawa oleh anak buahnya. Dia mengambil sebuah tongkat dan mengaduk-aduk isi ember-ember itu dengan tersenyum menyeramkan. Apa kau akan melakukan itu? Tanya Pasco. Tentu saja, jawab Joel. Kalau begitu aku ingin menyiram bangsat itu, sepertinya enak bermain-main dengan dia, ucap Pasco. Kalau begitu bagianku, pria satu lagi. David tertawa sambil mengangkat seember air yang sudah diisi dengan cairan tadi. Hei, kalian ini mereka semua bagianku, ketus Joel. Diamlah, istriku jadi sasaran mereka, aku tak akan membiarkan orang-orang seperti mereka berkeliaran, ucap David. Kau pikir hanya kau saja yang mau memberi pelajaran pada mereka? Dasar bodoh, ketus Joel yang tahu-taunya sudah berdiri di sana dengan seember penuh air yang sudah bercampur cairan dari botol kecil itu. Cak, Joel menengus kesal, tapi tak apalah, berbagi mangsa pada sahabat-sahabatnya itu yang terbaik. Mereka berdiri di depan mereka semua. Mata kelima orang itu terbelalak, mereka tak bisa berkutik, bergerak saja sulit. Biur. Mereka bertiga menyiramkan air di dalam ember itu ke tubuh kelimanya. Mereka meronta-ronta rasa takut karena efek cairan itu kini memenuhi kepala mereka. Beberapa menunggu reaksi. Pasco dan David menatap Joel dengan wajah kesal. Kau mempermainkan kami ya? Ketus David. Tunggu, apa aku salah obat ya? Ucap Joel sambil mengeluarkan botol cairan itu dari kantongnya. Astaga, aku salah, pekik Joel. Hera dan yang lainnya bernapas lega karena mereka tidak merasakan efek yang dikatakan oleh Joel tadi. Joel, pekik David dan Pasco, mereka pikir bisa menyaksikan tubuh mereka dilalap cairan membakar itu. Tahu-taunya Joel malah salah cairan. Hei, ya maaf, ambilkan tepung. Tita Joel dan tepung sudah standby di sana. Mau buat kue? Celutuk Pasco. Hei, lihat reaksinya nanti, kakek Joel dengan seringai. Tumpahkan tepung itu ke tubuh mereka, ucap Joel dan langsung dilakukan oleh anak buahnya. Saat tepung itu mendarat di kulit mereka, tiba-tiba kelima orang itu berteriak kesakitan, seperti sesuatu mulai membakar kulit mereka. Sepertinya cairan itu bereaksi dengan tepung yang kaya dengan protein. Sakit, kulitku terbakar. Tenggorokanku. Mereka semua meronta-ronta kesakitan.